Indonesia Merdeka. Sebenarnya kalau galak, menurutku enggak ya, tapi Enggak ya? tegas. Oh, tapi Bukan tegas galak ya. tapi tegas. Oke. Menurut kamu arti merdeka itu buat kamu apa sih? Oke, arti merdeka susah ya pertanyaannya. Tapi kalau menurut gue aktivitas nasionalisme itu nggak cuma itu kan. Sebenarnya hoax itu nggak cuma di sini ya, tapi Nah. di seluruh dunia ini sebenarnya ada hoax. Merdeka dalam berpendapat, berkarya, berinovasi, bermedia sosial juga gitu. Kita mendapatkan kemerdekaan itu sebenarnya. Nah, ini seperti apa sih kamu menanamkan rasa toleransi kepada mereka semua gitu? Kekeluargaannya gitu. Kekeluargaannya. Jadi walaupun kita berbeda-beda, ya itu unik gitu. Gak bisa deh Kak tuh. Wih, mantap nih gak lumayan. Coba Kak. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung darah, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Indonesia Merdeka. Mantap. Ya, ini Dirgahayu Indonesiaku yang ke-76 tahun dan sedih rasanya ya kalau misalkan kita sudah memasuki tahun kedua ini dan harus memperingati kemerdekaan secara virtual. Tapi nggak apa-apa, tentunya kita berdoa Indonesia cepat kembali bangkit dari pandemi COVID-19 ini, karena tentunya masih banyak harapan dan juga impian masyarakat Indonesia untuk mewujudkan Indonesia tangguh dan juga Indonesia tumbuh yang penuh dengan keberhasilan. Nah, di episode podcast Cafe Toleransi Spesial HUT RI ke-76 tahun ini, sudah datang seorang wanita yang tadi di awal sudah nyanyi bersama saya. Dan dia ini adalah seorang putri kebanggaan bangsa, anggota Paskibraka Nasional tahun 2017, Anissa Bulandewi. Halo Mas Bulan, Adam. cantik banget. Aduh, gitu ya. alhamdulillah. Malam minggu kemana? Di rumah aja. Di rumah, tadinya mau ngajak baris berbaris gitu. Enggak ya. Tapi kita sebelum ngobrol-ngobrol nih Bulan ya, kita mau mengingatkan semua ke Sobat Damai semua, kalau setiap episodenya kita terus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tentunya saya dan juga Bulan ini sudah melakukan swab antigen dan alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi kita boleh ngobrol-ngobrol sambil buka masker ya. Iya, oke. Oh, ini aku buka ya. Ganteng cantiknya. Aduh. Oke. Oke. Aku taruh sini. Bulan. Iya. Tadi kan bicara soal kemerdekaan RI gitu ya. Ini kan juga pasti momen pada saat prosesi pengibaran dan juga penurunan bendera itu sangat sakral gitu ya. Nah ini betul banget. Dan juga jadi sering sorotan mata gitu ya. Nah ini bisa jelasin nih Bulan, bagaimana sih pada saat itu bisa mencapai pada momen tersebut dan juga bagaimana sih kamu rasakan pada saat itu? Jadi pertama ada proses seleksi ya Kak. Seleksi. Iya, dari seleksi kota, kemudian seleksi provinsi, kemudian dari provinsi baru kita ke nasional. Nah di nasional itu kita latihan 1 bulan, kalau aku tidak salah itu 1 bulan. Terus kemudian hari 17 Agustus ya proses pengibaran gitu. Iya, yang aku rasain pada saat bangga dong pastinya ya. Iya benar banget, karena kan jadi Paskibraka itu hanya sekali seumur hidup ya. Betul. Dan pas waktu seleksi itu aku ngelihat banyak calon Paskibraka yang bagus gitu. Jadi aku bisa menjadi Paskibraka nasional itu sangat bangga sekali. Nah tapi kamu ada rasa kayak misalkan awal kan pasti kan proses seleksi segala macam gitu ya. Nah itu ada merasa ya minder kayak atau malu atau misalkan takut nggak keterima atau gimana? Iya, jadi sebenarnya waktu seleksi, apalagi waktu seleksi provinsi gitu kan,
udah yang terseleksi dari kota masing-masing, itu aku ngelihatnya semuanya pada bagus gitu. Tapi di situ bukannya malah jadi minder, malah memotivasi aku supaya aku bisa menjadi lebih baik gitu. Iya kayak gitu Kak. Seru banget pastinya gitu ya. Ini nih setelan bajunya pada saat pengibaran bendera kayak gini. Iya betul banget, mulai dari peci, baju, kemudian rok. Lengkap gitu. ya. Lengkap. Keren banget. Ini nggak nyaman nggak deh? Nyaman. Ntar kalau nyaman bahaya. Enggak lah. Ini juga aku juga nggak mau kalah sama kamu nih. Ini aku juga ada pakai batik maestro. Biar tampil banget, keren ya kan tuh, ada Garudanya, Pancasila, banget keren deh. Iya keren banget. Keren ya. Oh iya sebelumnya Kak, ini aku bawa boneka. Jadi Valentine atau gimana? Oh enggak. Buat aku. Jadi ini tuh boneka waktu itu jadi kenang-kenangan. Jadi setelah kita paskibra, aku bawa boneka gitu, kemudian aku kasih ke teman-teman yang lain gitu. Tulisannya ada boneka paskibraka. Oh, jadi supaya buat penyemangat juga kali ya. Iya. Biar ada banyak merchandise. Kalau ada banyak aku minta. Udah habis Kak. Aduh, habis lagi. Udah habis iya. Oke, Bulan, ini kan pasti kan pada saat karantina terus prosesi pada saat pasti kan ada pengalaman gitu ya, mengesankan atau apa, bisa diceritain nih Bulan? Oke, pengalaman mengesankan ya. Kalau menurutku sih semuanya mengesankan ya, dari awal seleksi sampai akhir bertugas itu semuanya mengesankan. Tapi yang paling mengesankan menurutku adalah waktu hari H. Hari H-nya? Iya, hari 17 Agustus gitu. Tapi kan udah latihan latihan terus kan? Iya, takut juga ya? Iya, walaupun kita udah latihan terus gitu selama sebulan penuh, tapi tetap aja pas hari H itu kayak berasa tanggung jawab itu harus dilaksanakan gitu. Jadi deg-degan banget. Udah gitu kan kita dilihat sama orang banyak, terus kita juga dilihat sama RI1 gitu kan. Terus di media juga banyak gitu. Itu deg-degan banget dan paling berkesan sih menurut aku. Kamu masuknya di formasi berapa pada saat itu? Iya, waktu itu 17 kiri. 17 ya, posisi kiri ya? Iya, posisi aku kiri. Aku dulu pernah jadi paskibraka juga, tapi nggak lolos sampai nasional. Gak apa-apa, itu udah keren Kak. Udah keren ya? Iya, udah keren. Tapi beruntung gitu ya pada saat angkatan kamu kan prosesi pengibaran bendera 17 Agustusan itu masih tatap muka, masih bisa melakukan pengibaran gitu kan, nggak kayak sekarang yang harus daring, virtual gitu kan. Menurut kamu gimana? Iya, jadi alhamdulillah waktu itu belum pandemi ya. Perbedaannya adalah kalau waktu itu menurutku lebih bisa deket sama yang lain karena kan kita bisa ngobrol gitu. Kalau sekarang nggak bisa ngobrol kan. Kalau itu pertama sih menurutku. Terus yang kedua adalah kita masih bisa bareng-bareng gitu. Jadi makan bareng. Kalau sekarang kan nggak bisa ya. Terus satu kamar sekarang cuma satu orang kalau nggak salah kan. Iya, kalau dulu tuh masih bareng-bareng berdua gitu. Itu sih perbedaannya kalau menurutku. Tapi pada saat itu galak-galak nggak sih? Sebenarnya kalau galak menurutku enggak ya, tapi tegas. Tapi bukan tegas galak ya? tapi tegas. Iya. Oke, benar. Nah, ini kan kalau misalkan jadi paskibra kan harus senyum gitu ya, nggak boleh jutek, terus harus terlihat wibawanya. Coba senyum ala paskibraka gimana? Jadi ada teorinya kan? Oh, ada teori? Iya. Senyum aja ada teorinya? Iya, betul. Jadi ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm, Kak. Jadi gini. Ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm. Iya, kayak gitu, Kak. Coba. Aduh, maaf ya. Coba dong, bisa ya. Gini sih. Gitu ya? Iya. Sambil baris gitu? Iya, sambil. Gitu, Kak. Coba, aku bisa nggak ya kira-kira? Coba, Kak. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Nggak bakat kayaknya. Itu teori aja sebenarnya Kak. Gitu ya, teori gitu ya. Nah, ini kalau misalkan selepas kamu menjadi paskibraka gitu ya, ini kamu sekarang aktivitasnya apa? Kuliah apa segala macam? Iya, jadi kalau sekarang aku aktivitasnya cuman kayak kuliah sama organisasi aja sih, kemahasiswaan di kampus. Kampus ya, kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang nasionalisme, misalkan kamu masih andil nggak, masih ikut nggak? Oke, sebenarnya setelah 2017 aku bertugas itu di 2018 aku dipanggil lagi untuk menjadi pembawa baki pengukuhan. Iya. Ya. Terus kemudian waktu aku masuk kampus 2019 aku bertugas lagi di kampus. Iya, betul. Terus waktu selama SMA karena setelah 2017 aku tugas lagi di SMA. Tapi kalau menurutku aktivitas nasionalisme itu nggak cuma itu kan. Betul. Maksudnya kayak
aktif dalam pembangunan negeri ini, seperti kayak aku sebagai mahasiswa berarti aku punya tanggung jawab untuk belajar gitu, dengan harapan di masa depan nanti aku bisa ikut membangun negara ini gitu. Oke, mantap. Kalau menurutku kayak gitu. Iya. Ini kan kamu kan juga pasti kan menjadi kebanggaan juga gitu ya, keluarga dan juga menjadi kebanggaan bagi generasi milenial. Nah, menurut kamu arti merdeka itu buat kamu apa sih? Oke, arti merdeka susah ya pertanyaannya. Arti merdeka menurutku yang pertama kita menjadi bisa untuk menentukan nasib sendiri ke depannya kayak gimana, itu pertama. Kemudian kita juga bisa untuk merdeka dalam berpendapat, berkarya, berinovasi, bermedia sosial juga gitu. Kita mendapatkan kemerdekaan itu sebenarnya. Nah, tadi kan kamu ngomong soal media sosial nih. Pasti kan ya seumuran kamu nih pasti nggak lepas dari gadget, media sosial ya kan, mencari informasi lewat media sosial gitu kan. Tapi kalau misalkan sekarang tuh makin banyak informasi-informasi yang nggak benar, terus hoax gitu ya. Nah, ini kamu tanggapannya seperti apa? Iya, benar banget. Sebenarnya hoax itu nggak cuma di sini ya, tapi di seluruh dunia ini sebenarnya ada hoax, termasuk di Indonesia gitu kan. Nah, ada cara yang namanya saring before sharing gitu kan. Saring before sharing. Iya, jadi kita harus saring dulu sebelum kita men-sharing gitu. Nah, tahapannya itu yang pertama, kalau kita dapat berita atau informasi, kita itu harus baca gitu. Harus baca dulu. Jangan lihat judulnya doang, lihat gambar langsung komen. Benar. Jadi kita harus baca dari awal sampai akhir. Nah, terus kalau kita udah baca, kita lihat apakah berita itu benar atau enggak. Nah, caranya yang pertama bisa verifikasi. Bisa kan kalau di berita itu ada yang nulis gitu. Sumbernya dari mana gitu. Itu kita cek dulu. Atau kalau nggak salah aku ada aplikasi juga ya Kak, HBT kalau nggak salah. Oh gitu ya? Hoax Buster Tools kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Atau bisa dicari lagi. Lebih paham dia. Iya, nah kemudian kalau misalkan berita itu benar, berita itu nggak bohong gitu, baru kita saring lagi apakah itu bermanfaat atau enggak gitu kan. Benar. Kalau misalkan nggak bermanfaat berarti itu junk information namanya. Junk information. Iya, jangan disebar gitu kan. Udah, terus disaring lagi setelah udah benar, udah bermanfaat, kemudian kita lihat lagi apakah perlu di-share atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan nggak perlu di-share, udah berarti keep in your mind aja, stop di kamu gitu. Kemudian kalau udah benar, udah bermanfaat, terus menurut kamu itu perlu di-share, ya udah baru boleh deh di-share. Boleh di-share gitu ya. Oke. Kalau menurut kayak gitu. Segala macam informasi yang kita terima gitu ya, nggak boleh langsung percaya juga itu. Karena kan kalau misalkan nge-share terus tanpa ada bukti itu bisa merugikan orang lain. Kalau misalkan salah, kita juga punya hukumnya ya kan. Harus bertanggung jawab gitu kan. Kita udah nge-share segala macam, kita yang kena ya kan, jangan sampai kayak gitu ya kan. Nah, berarti kamu yakin gitu ya Indonesia harus bisa bebas dari hoax gitu ya? Iya, bisa banget. Bisa banget ya. Oke, nah ini yang spesial nih, kalau misalkan datang ke podcast Cafe Toleransi harus ngopi dulu. Oke, aku coba ya Kak. Coba, suka ngopi kan? Suka dong. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kamu tahu nggak nih kopi apa? Enggak tahu Kak. Kopi nangkau dengan bismillah. Bisa aja Kak, mantap. Iya, manis ya. manis gitu. Nah, ini kan kamu pasti kan ketemu gitu ya dengan putra-putri terbaik dari 34 provinsi gitu ya. Nah, ini seperti apa sih kamu menanamkan rasa toleransi kepada mereka semua gitu, agar memang harus nggak boleh berbeda-beda, nggak boleh saling menjelekan kayak gitu. Oke, aku cerita dulu ya Kak. Boleh cerita. Jadi awalnya waktu aku nyampe di Cibubur, itu kan karantinanya di Cibubur kan? Cibubur ya. Itu kalau nggak salah udah ada pasangan dari Bali. Oke. Nah pas aku nyampe ke situ aku excited banget dong, seneng banget dapet temen baru gitu kan. Nah udah ya dari situ aku ajak kenalan gitu, aku sapa dengan ramah gitu kan. Nah terus toleransi yang aku rasakan di sana adalah ketika aku butuh bantuan. Jadi dulu kita kan capek gitu ya. Kita capek terus pegal terus butuh disalap gitu ya, dikoyo gitu. Iya, teman-teman tuh pada bantuin gitu Kak. Jadi kayak kalau kita saling butuh, mereka bantuin gitu. Terus kalau misalkan kita kan berbeda-beda ya, latar belakangnya beda-beda, agamanya pun beda-beda. Jadi kalau misalkan mereka beribadah, aku ibadah, ya kita saling menghormati gitu. Terus
itu sih yang aku rasain banget kayak kekeluargaannya gitu. Kekeluargaannya. Jadi walaupun kita berbeda-beda, ya itu unik gitu. Bukan menjadi perpecahan gitu, tapi itu unik kalau menurutku ya. Menurut kamu ya. Nah itu kan momen pada saat kamu menjadi bagian dari Paskibraka ya di tahun 2017. Iya, Nah, ini kan sekarang kamu udah banyak aktivitas lainnya. Nah sekarang kalau misalkan kamu ketemu teman-teman dekat kamu, misalkan di kampus ya kan, atau misalkan di tempat nongkrong kamu lah. Nah kamu pernah nggak sih menyuarakan juga rasa toleransi juga, kebersamaan sebagai jiwa nasionalis ke teman-teman kamu gitu? Oke. Sebenarnya aku selalu bilang kayak gini sih, ingat di sini sama di sini. Kalau kita itu secara alami nggak ada yang diciptakan sama. Karena kalau sama kita jadi robot, ya nggak sih Kak? Iya. Kalau kita sama itu kita jadi robot. Terus kedua, jangan pernah kamu memaksakan apa yang kamu pengen gitu ke orang lain. Iya. Karena misalkan nih contoh, kalau aku pengen jalan sama temanku, misalkan aku pengen makan bakso gitu, tapi temanku pengen makan spaghetti, tapi kan gak ada warung yang ada bakso dan spaghetti gitu. Lengkap, iya, ya kan? Kita harus pilih gitu, kita harus ngalah. Bisa jadi misalkan sekarang aku kayak makan bakso, besok aku makan spaghetti sama temanku gitu. Gitu sih Kak, itu contoh kalau nongkrong. Tapi di keluarga, misalkan mama papa kamu juga pasti kan menanamkan harus jiwa nasionalis, harus toleransi kan pastinya. Betul. Gitu ya. Nah, kalau misalkan jadi anggota Paskibraka ini kan nggak cuma harus fisiknya bagus gitu ya, misalkan nggak cuma ganteng, cantik gitu kan, tapi juga harus fisiknya harus prima, harus kuat gitu kan. Nah ini kamu ngomong-ngomong juga hobi olahraga ya, olahraga bekel ya? Enggak Kak, bukan ya? Basket Kak. Basket? Iya. Beneran? Beneran, jadi dulu waktu SMP sampai SMA itu aku basket. Pernah juga ikut kejuaraan O2SN sampai ke provinsi. Pernah, tapi nombok nggak? Hah? Nombok nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Iya. Terus, tapi sekarang aku lagi off karena cedera. Ini Kak, kelihatan nggak sih? Ini aku bengkok. Kejatuh ya? Apa gimana? Enggak, kena bola. Oh, pas nangkap gitu? Iya, pas nangkap bola, terus akhirnya retak, terus nggak bisa balik lagi, ya udah kayak gini aja. Oh gitu? Jadi sekarang lagi off sih sebenarnya. Tapi tangan kanan masih bisa kan? Masih bisa. Oh nih, pas banget nih. Ini kan tadi kan suka basket gitu ya kan? Iya betul. Pasti bisa spinning kan? Sebenarnya Kak, walaupun aku suka basket gitu, dan teman-temanku bisa spinning. Nah aku tuh dari dulu udah nyobain nggak bisa Kak, tapi coba aja ya Kak. Coba aja Kak. Guys, bolanya guys. Wih, mantap. Coba dulu sedikit. Coba dong. Bismillahirrahmanirrahim ya. Gak bisa deh Kak tuh. Wih, mantap nih lumayan. Coba Kak. Aku kan udah nyobain, Kakak juga kayaknya bisa deh. Keren. Dikit doang. Iya, dikit doang. Gitu, mantap. Ini kamu kuliah ini masih main basket berarti udah enggak ya? Enggak, jadi pas masuk kuliah, pas banget waktu kuliah, itu pas mau latihan, aku tuh cedera gitu. Jadi cedera lagi. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini mungkin terakhir gitu ya. Apa sih nih harapan kamu untuk Indonesia di HUT RI yang ke-76 ini? Oke, harapan ya. Yang pertama, aku berharap bahwa pandemi ini selesai. Ya, yang pertama, pasti itu harapan pandemi semua orang. Selesai. Kemudian yang kedua, mengenai hoax, aku berharap kita sebagai penerus bangsa itu bisa saring before sharing. Jadi no hoax lagi. No hoax lagi. Kemudian jangan lupa bahwa Indonesia itu merupakan negara kebangsaan yang berarti kita terdiri dari banyak bangsa. Jadi jangan lupa untuk selalu menerapkan toleransi antar sesama gitu Kak. Mungkin pesan-pesan buat petugas Paskibra yang sekarang juga bertugas gitu, boleh disampaikan? Untuk adik-adik yang mau bertugas, semangat, semoga tugasnya sukses sampai akhir, semoga sehat semuanya. Mantap. Terima kasih Bulan udah mau datang di podcast Cafe Toleransi kali ini. Jangan kapok-kapok ya. Iya Kak. Oke, ya saya juga mau mengucapkan selamat bertugas kepada Paskibraka Nasional tahun 2021. Tunaikan tugas dengan hati dan juga pikiran yang jernih. Paskibraka dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Tidak selesai di 17 Agustus, tetapi teruslah berprestasi. Kibarkan sang merah putih di tiang tertinggi. Sekali merdeka, tetaplah merdeka.
Namun bukan berarti semangat juang terhenti. Untuk terus melanjutkan perjuangan sejauh ini, tantangan untuk negeri ini telah kita hadapi. Tapi kita semua yakin di usia Indonesia yang ke-76 tahun, harapan akan keberhasilan dapat tercapai hingga tercipta sebuah harmoni yang indah untuk negeri kita tercinta. Dirgahayu Indonesiaku, Indonesia tangguh, dan juga Indonesia tumbuh. Dan jangan lupa tentunya untuk like, komen, dan subscribe podcast kita kali ini di YouTube channelnya Humas BNPT. Dan satu lagi yang nggak boleh ketinggalan untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Dan kunjungi juga nih websitenya di www.tv.bnpt.go.id. Saya Adam Suryanegara, salam damai dan salam Indonesia Satria.